Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Latsar CPNS BPSDM Regional Yogyakarta Angkatan 64 tahun 2021. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang infografis perpanjangan PPKM darurat COVID-19 bagi PNS. Angka kasus COVID-19 di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melakukan perpanjangan PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pemerintah telah memperpanjang PPKM darurat hingga tanggal 30 Agustus 2021, sehingga ada beberapa penyesuaian kerja bagi ASN. Penyesuaian kerja ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2021. Sistem kerja pegawai negeri sipil di Jawa dan di Bali. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik gambar di situ, bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang terjadi di Jawa dan Bali meliputi wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Adapun pembagian berdasarkan kepada level 2, level 3, dan level 4. Seperti yang dapat dilihat, level 2, level 3, dan level 4. Nah, level ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda bangsa dan negara ini. Sistem kerja PNS di Jawa dan di Bali dibagi dalam beberapa level, yakni level 4, level 3, dan level 2. Untuk level 4 dan 3, PNS sektor non-esensial, artinya yang tidak benar-benar perlu atau mendasar, itu bekerja dari rumah atau WFH 100%. Pengecualian bagi pejabat atau pegawai yang mendesak hadir di kantor, maka PPK, dalam ini pejabat pembina kepegawaian, akan menentukan jumlah minimum yang hadir. Untuk PNS sektor esensial, ya, artinya yang benar-benar perlu atau mendasar, itu bekerja dari kantor atau WFO 50%, sementara yang bekerja di rumah adalah 50%, jadi separuh-separuh. Sementara PNS sektor kritikal, seperti yang kita tahu kritikal itu mencakup energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, itu bekerja dari kantor atau WFO 100%, jadi berangkat seluruhnya. Untuk PPKM level 2, PNS sektor non-esensial, WFO atau bekerja dari kantor 50%. Sedangkan untuk PNS sektor esensial, WFO bekerja dari kantor sebanyak 75%. Berarti yang 25 adalah WFH. PNS sektor kritikal, WFO atau bekerja dari kantor 100%. Berbeda dengan sistem kerja PNS di Jawa dan Bali, di luar Jawa dan Bali terdapat 4 level, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Sistem kerja PNS di luar Jawa dan Bali, PPKM level 4 dan 3,
sektor non-esensial WFO 25%. Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka dilakukan penutupan selama 5 hari. Sektor esensial WFO 50%, sektor kritikal WFO 100%. PPKM level 2 dan 1, sistem kerja disesuaikan dengan kriteria zonasi kabupaten atau kota. Zonasi hijau dan kuning WFO 50%, zonasi orange dan merah WFO 25%. Ketentuan sistem kerja ASN selama perpanjangan PPKM darurat COVID-19 ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama sasaran dan target, yang kedua koordinasi dan komunikasi, yang ketiga WFH di rumah, yang keempat protokol kesehatan, yang kelima rapat daring, yang keenam up to date. Langsung saja kita menuju ke poin pertama tentang sasaran dan target, di mana ASN tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja pegawai tanpa menguranginya. Kemudian koordinasi dan komunikasi akan lebih intensif menggunakan aplikasi online, misalnya WA Group dan sejenisnya. Berikutnya WFH di rumah. Selama WFH, ASN wajib melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, sehingga produktivitas kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Berikutnya, dalam keadaan mendesak, seluruh ASN yang melaksanakan WFH dapat dipanggil kembali ke kantor. Kemudian ketentuan yang ketiga tentang WFH. Selama WFH, ASN tidak boleh meninggalkan rumah kecuali dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Berikutnya poin yang nomor 4 adalah tentang protokol kesehatan. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Berikutnya untuk poin yang kelima adalah rapat daring. Kegiatan rapat, seminar, pertemuan secara luring atau tatap muka diberhentikan untuk sementara waktu, diganti dengan rapat daring, misalnya menggunakan aplikasi Zoom, kemudian Google Meet, dan sejenisnya. Yang terakhir up to date, di mana tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, di mana ASN di sini dituntut untuk senantiasa up to date tentang informasi, kemudian up to date tentang aplikasi, kemudian up to date tentang pengetahuan lain, yang intinya adalah untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Tugas ASN selama perpanjangan PPKM darurat COVID-19. Ada 5 poin di sini yang ditekankan kepada ASN selama PPKM. Ada pengawasan, pemanfaatan teknologi, standar pelayanan baru, konsultasi online dan daring atau luring. Tugas ASN selama perpanjangan PPKM darurat COVID-19. Adapun itu, yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai demi memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kedua, melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi. Adapun yang keempat, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Terima kasih, itu tadi adalah tugas dari seorang ASN dalam rangka perpanjangan PPKM darurat COVID-19. Terima kasih.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.